الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa yakum. Kita akan membahas tentang khasa'isuddinil Islam, karakteristik daripada agama Islam, agama kita sendiri. Ya. Poin-poinnya di sini sangat banyak sekali, sebagaimana yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, salah seorang murid daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, semoga kita bisa mendapatkan faedah daripada pembahasan kita ini dan semakin keislaman kita semakin baik, semakin mantap, semakin menancap di dalam hati, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas agama Islam dan sunnah. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa yakum. Karakteristik agama Islam yang pertama, bahwasanya Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat kebaikan bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Islam, pengertian daripada Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Karena yang namanya berserah diri kepada Allah tanpa tauhid itu kurang afdal. Segala bentuk ibadah haruslah berdasarkan tauhid, dan tentu saja tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Makanya kemaksiatan itu selalu menjadi pembanding dan lawan yang namanya taat. Ketika seorang hamba taat kepada Allah, maka dialah keadaan yang paling baik. Ketika seorang hamba berada di maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dalam keadaan yang paling buruk. Ya. Karena ketika taat itu dibarengi dengan tauhid, maka tentu saja taat itu akan semakin baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus, maha mengetahui. Dan lanjutan daripada pengertian tauhid yaitu al-Islam, yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan ya, berlepas diri daripada kesyirikan dan para pelakunya. Ya. Kenapa demikian? Yang namanya kesyirikan itu tidak membawa sesuatu kebaikan apapun bagi orang yang terkena syubhat atau berkutat dalam syirik. Ya. Sebagaimana dengan tauhid,
Tauhid itu memberikan kebahagiaan ya, di dunia dan di akhirat. Nah, kita bandingkan kehidupan kita sebelum mengenal manhaj salaf, sebelum mengenal tauhid, dengan setelah kita mengenal tauhid. Ya, perbedaannya sangat jauh sekali. Maka kehidupan kita lebih tenang dengan adanya manhaj salaf ini. Nah, Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Islamlah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Agama Islam milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ingin menjelaskan tentang Islam, maka haruslah bersumber atas dua sumber. Pertama Al-Quran, kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kata saya. Ya, bukan kata saya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan Sunnah itu belum habis kita sampaikan kepada manusia. Kalau sudah habis, maka silahkan dengan mengatakan ini menurut saya. Ya. Makanya Islam itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat kebaikan bagi hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Nah, bertakwa ini adalah tingkatannya lebih tinggi daripada iman. Ya, lebih tinggi daripada iman. Atau sebagian ulama mengatakan sejajar. Ya, karena ada ihsan. Kalau tingkatan Islam itu ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, takwa yang paling bagus pengertiannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Thalib bin Habib, yaitu anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallahi tarju thawaballah, yaitu engkau mengamalkan, melakukan sebuah ketaatan di atas basirah. Jadi kita tahu bahwasanya ketaatan ini betul-betul di atas ilmu, sholat di atas ilmu, ngaji di atas ilmu, berpuasa di atas ilmu, dan seterusnya, semuanya dengan ilmu. Yang dengan ilmu tersebut tarju thawaballah, kita mengharapkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan daripada itu adalah wa anta turka ma'siyatallah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya, ala basirah, di atas ilmu juga. Kita tahu bahwasanya yang namanya maksiat itu ya betul-betul di atas ilmu. Ya. Kita tahu betah ini adalah sangat berbahaya bagi agama, dan kita tahu itu dengan ilmu. Takhafu iqaballah, dan kita takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Thalib bin Habib rahimahullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Ya. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Bukan Hawa ya. Kalau antum menulis Hawa itu bukan Hawa atau Hawa, bukan. Tapi dengan hak. Ya, inilah kesalahan jikalau bahasa Arab ditulis dengan Latin. Bahasa Arab ditulis dengan Latin itu akan menjadi salah. Dikatakan Hawa. Ya, padahal Hawa. Ha, waw, alif, kemudian hamzah. Hamzah ini disebut dengan hamzah mamdudah. Ya.
Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Makanya Nabi SAW bersabda, ya untuk memperbanyak anak, untuk memperbanyak anak. Ya. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengawasimu. Artinya di sini apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia itu Allah sudah memberikan semuanya, termasuk agama kita, semuanya sudah dijelaskan. Lihat. Kenapa demikian? Karena agama kita sudah sempurna. Kemudian dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Liya'budun di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya tujuan daripada mentauhidkan Allah itu adalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam adalah agama fitrah dan akal sehat. Ya. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Jikalau fitrah itu dan akal itu bertentangan dengan Islam, ketahuilah bahwasanya akal sehat, akal dan fitrah itu rusak. Ya. Akal dan fitrah itu rusak. Karena Islam pasti benar sesuai dengan fitrah. Makanya banyak sekali di dalam ayat dijelaskan, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Allah menjelaskan dalam ayat ini ketika orang-orang kafir itu ditanya ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka benar-benar akan mengatakan Allah. Makanya tauhid rububiyah saja tidak cukup. Tauhid rububiyah saja tidak cukup. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu nanti sama dengan orang-orang kafir. Makanya yang membedakan itu adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang menjelaskan tentang bentuk peribadatan kepada Allah. Nah, pembagian yang tiga ini bukan bid'ah. Maka para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan pembagian tauhid ini adalah dengan tariqah at-tatabbu' wal istiqra', yaitu metode penelitian terhadap Al-Quran yang mana kemudian dikelompokkan. Nah, di sini tujuan dengan adanya tiga tauhid itu adalah memudahkan supaya kita mudah memahami Allah. Betapa mudahnya kita memahami Allah dengan pembagian tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan maslahat mursalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Syahidnya mana? Syahidnya di sini, Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jikalau ada bagian dari agama Islam ini yang tidak sesuai dengan fitrah, ketahuilah fitrahnya rusak. Ya. Karena Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kecacatan, kekurangan dan lain sebagainya di dalam agama Islam. Dan Allah sendirilah yang menjaga Islam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Makanya akal sehat itu justru mendukung akan bahwasanya Islam itu sesuai dengan akal sehat. Iya. Tidak ada sesuatu pun yang menandingi akan keabsahan Islam itu sendiri. Makanya jikalau ajaran-ajaran Islam itu ditentangkan dengan akal, maka akal harus tunduk. Karena banyak sekali ajaran-ajaran Islam ini yang tidak masuk akal. Ya. Makanya di Indonesia ini sempat ramai kan dengan seorang pembesar, ya. Dia bukan seorang dai, bukan seorang santri, bukan apa, berbicara masalah agama. Nah, itulah bahayanya apa? Berbicara tanpa ilmu. Harus ditimbang dengan akal. Banyak sekali ya ajaran agama Islam ini gak masuk akal. Nah, justru dengan itulah kita harus menundukkan akal kita di bawah wahyu. Contoh, antum kentut, ya, antum kentut. Kenapa kok yang dibasuh harus adalah anggota wudhu ketika akan sholat? Itu kan gak masuk akal. Ya. Contoh juga diantaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan yang namanya timbangan, dan itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kemudian jikalau kita timbang dengan akal kita akan memikirkan bahwasanya timbangan itu di akhirat itu sama dengan timbangan yang ada di dunia. Itu tidak bisa. Kenapa demikian? Bentuk daripada timbangan yang ada itu tidak ada jawabannya sampai sekarang. Artinya apa? Kita harus tunduk terhadap dalil. Entah itu kita tahu atau tidak. Tahu maksudnya di sini faham atau tidak. Nah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia?" Antum mungkin pernah membaca sebuah statement, "Hiduplah walaupun gak berguna." Pernah? Ini orang yang membuat ini sebenarnya juga gak berguna juga. Tidak ada yang sia-sia di atas muka bumi ini, gak ada yang sia-sia. Kenapa demikian? Karena itu ciptaan Allah. Kalau kita mengatakan bahwasanya dia nggak berguna, berarti kita juga tidak bisa mengambil manfaat dari dia. Padahal semuanya apa? Ada manfaatnya. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian selanjutnya, Islam adalah ilmu syar'i. Alhamdulillah, di kota tercinta kita ini sudah banyak majelis ilmu, ya, membahas kitab, terutama bahas kitab para jamaah. Kalau tabligh akbar, daurah itu istilahnya konser. Konser. Tapi yang lebih mengokohkan dalam diri kita itu adalah kajian kitab, runut dari awal sampai akhir. Nah, disitulah nanti akan terjadi sebuah istilahnya apa ya? Istilahnya seleksi alam. Ya. Seperti halnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau itu belajar di hadapan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah itu ketika mempelajari Qawaid Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, ternyata dari awal majelis sampai akhir majelis itu Syekh Utsaimin adalah yang paling awal dan paling terakhir. Karena apa? Memang Qawaid Ibnu Rajab itu salah satu kitab usul yang paling sulit. Atau kalau kita istilah kelas kita itu kelas eksekutif. Artinya kelas khusus.
Tidak bisa memahaminya kecuali kelas bawah yang bisa memahaminya bisa ke atas. Itu. Nah, ternyata ketika penutupan daripada pembahasan kitab tersebut tinggal 2 orang, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan satunya lagi. Dan waktu itulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pertama kalinya melihat buah apel. Ya, pertama kalinya melihat buah apel. Nah, kitab itu justru harus digandrungi terutama para pelajar ilmiah. Para pelajar ilmiah. Kita akan tahu secara detail, runut satu demi satu. Ya. Nah, kemuskilan yang kita hadapi bisa ditanyakan di situ. Nah, itulah ilmu syar'i seperti itu. Jadi ilmu syar'i itu tidak hanya sekedar diajarkan secara runut dan kemudian intensif di dalam kelas. Tidak. Di masjid juga bisa. Kan dulunya sebelum adanya Universitas Al-Azhar yang antum tahu sekarang menjadi sebuah universitas besar, itu dulunya masjid. Ya. Siapa yang bangun? Bangun masjid Jami' Al-Azhar itu siapa? Namanya Jauhar As-Siqali. Jauhar As-Siqali. Ya. Dulu Universitas Al-Azhar itu belum menjadi sebuah universitas, tapi jami', yang kemudian menjadi jami'ah. Itu. Makanya kalau kita belum bisa mengikuti ilmu syar'i itu secara runut di dalam sebuah kelas, maka hadirilah di majelis ilmu, terutama ilmu syar'i. Itu akan lebih kokoh. Ya. Nah, bukankah ustadz-ustadz yang mengisi kajian di sini itu adalah mereka itu alumni yang seperti itu, bukan alumni tabligh akbar. Bukan alumni tabligh akbar, tapi mereka memang betul-betul alumni yang setiap harinya belajar ilmu, bergelut dengan ilmu. Ya. Makanya kenapa kita kadang sulit untuk mendapatkan ilmu, karena kita tidak cinta terhadap ilmu syar'i. Bahkan keikhlasan kita dalam mencintai ilmu syar'i kurang. Ya. Para masyayikh, di antaranya Syekh Ali Hasan Al-Hafidh rahimahullah taala, rumah beliau kan maktabah. Jadi rumah beliau itu 2 kali masjid ini dan tingkat. Di setiap temboknya itu adalah rak buku. Bahkan di tiangnya pun dikelilingi dengan rak buku. Beliau tidak keluar dari rumah kecuali untuk sholat, untuk memenuhi kebutuhan daripada istrinya, belanja misalkan. Iya. Maka beliau keluar dari rumah itu, beliau di maktabah itu selama 15 jam. Makanya ketika beliau wafat itu masih meninggalkan sekitar 200 sampai 500 kardus yang itu hasil catatan beliau. Ya. Dan memang yang namanya belajar itu pasti sulit. Pasti sulit. Sulit pertama berangkatnya. Sulit berangkatnya. Kadang digoreng, ngapain sih enakan di rumah sambil lihat TV, ngopi dan lain sebagainya. Ya. Makanya apa? Nabi SAW mengatakan bahwasanya majelis ilmu itu adalah riyadul jannah. Ya. Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, dan ilmu mengangkat derajat orang-orang yang memilikinya di derajat yang paling tinggi. Makanya seorang ulama mengatakan dulu ya, kita itu sama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i, para sahabat. Sama. Artinya apa? Keluar dari perut ibunya la ya'lamuna syai'an. Tidak mengetahui apa sama sekali. Betul-betul bodoh. Ya, makanya apa? La yuladu almar'u aliman. Tidaklah seseorang itu dilahirkan dari perut ibunya itu dalam keadaan alim, tidak ada. Tapi karena apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i. Ya. Sesibuk apapun tetap antum usahakan untuk menimba ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian
Allah Azza wa Jalla menjamin kebahagiaan, kemuliaan, dan kemenangan bagi orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya dalam kehidupan, baik bagi perorangan maupun masyarakat. Itu jaminan dari siapa? Dari Allah yang pemilik agama Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah menjanjikan, ingat ini janji dari Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengkhianati janjinya. Kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Ya, mungkin kita pernah membaca kisah Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain. Maka tentu saja hal itu dikarenakan ilmu dan iman. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berpuasa, dan sungguh Dia akan menumbuhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Maka bedakan dulu, bandingkan antara kita dulu yang tidak berilmu kemudian berilmu. Maka akan semakin mudah dalam menjalankan syariat Islam kalau kita berilmu. Susahnya kita, sulitnya kita menjalankan syariat itu karena apa? Karena kita tidak punya ilmunya. Gitu. Nah, mereka beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Selanjutnya, dalam agama Islam terdapat penyelesaian bagi segala problematika, entah itu secara din, agama, atau secara dunia. Semuanya ada. Ya. Karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. Di antara contohnya itu, ketika kita mempelajari fikih itu kan sudah, istilah kita adalah produk jadi. Ketika kita mempelajari fikih Syafi'i itu sudah jadi itu. Tinggal apa? Mempelajari dan mengamalkan. Berbeda dengan usul fikih, qawaid fiqhiyah. Nah, kita harus mempelajari dengan betul-betul dengan pemahaman yang baik. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, jikalau engkau memahami usul fikih, kaidah fiqhiyah itu dengan sebaik-baiknya, 1000 permasalahan yang datang kepada kalian akan bisa mudah diselesaikan. Ya. Contoh misalkan innamal a'malu binniyat. Ya, bahwasanya apa? Segala amalan itu berdasarkan niat, dilihat dari niatnya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Mencakup sepertiga ajaran Islam. Contohnya lagi, ketika musim dingin, musim hujan dan lain sebagainya, kita diperbolehkan memakai khuf. Khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit. Biasanya kalau di luar negeri, mungkin di Saudi Arabia atau Jazirah Arab, itu biasanya dipakai untuk musim dingin supaya hangat. Nah, ternyata itu sampai juga kepada kita di Indonesia ini yang tidak ada musim dingin. Dinginnya karena hujan. Kebetulan juga kota kita dikenal dengan sebagai kota angin yang kadang-kadang juga. Nah, seperti itu, bagaimana dengan kita yang bekerja di kantoran? Boleh memakai sepatu atau kaos kaki mulai dari awal kita taharah sampai nanti isya. Ya. Kalau untuk orang yang
safar 3 hari 3 malam untuk tidak dilepas, boleh seperti itu. Ya, makanya apa? Dengan adanya ilmu akan semakin ada penyelesaian. Iya. Kemudian syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Contoh, hukum penggal itu, qisas itu paling efisien loh itu. Daripada hukuman mati seperti tembak, gantung, suntik mati. Ya, itu lebih efisien. Kenapa demikian? Karena langsung putus ini yang namanya leher. Kalau digantung putus enggak. Orang yang digantung itu minimal antara 5 sampai 10 menit merasakan sakit. Suntik mati lebih lagi dari itu. Ya. Tembak lebih lagi dari itu. Kalau dipancung selesai sudah. Waktu itu yang namanya leher itu putus, ya sudah, waktu itu mati. Waktu itu mati juga sudah. Gitu. Makanya kadang orang-orang yang benci terhadap agama Islam ini sebenarnya mereka itu jahil terhadap Islam. Yeah. Selanjutnya, Islam adalah agama fleksibel, cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa dan berbagai macam situasi. Jikalau ada orang mengatakan bahwasanya agama Islam ini, ajaran agama Islam ini, Al-Quran ini, hadis ini tidak relevan, ketahuilah bahwasanya dia itu orang gila. Ya, makanya kan sering sekali di negara kita itu orang-orang mengatakan demikian. Al-Quran itu harus direvisi karena sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Seharusnya otak dia yang harus direvisi. Iya, dan seterusnya. Kemudian Islam adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan dan kasih sayang sesama kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pun juga kalau ada masalah harus mau untuk diselesaikan, jangan berlarut-larut. Ya, jangan berlarut-larut, jangan memendam dendam. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, memutus hubungan silaturahim, bahkan sampai membunuh, waliyadzubillah. Orang yang membunuh orang mukmin, ya, maka dia nanti akan diganjar, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya. Makanya apa? Kenapa demikian hukumannya? Karena Nabi SAW bersabda, hancurnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Terjatuhnya darah kaum muslimin, seorang muslim satu tetes tanpa hak. Tanpa hak. Antum bandingkan ya. Satu tetes hak darah seorang muslim tertetes, tertumpah tanpa hak dengan hancurnya dunia ini. Karena memang yang namanya jiwa seorang mukmin, seorang muslim itu sangat-sangat berharga. Sangat berharga. Jadi kita sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam sikap, ya, cinta, mencintai, sayang, menyayangi dan menaruh rasa simpati seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dan dengan demam dan tidak bisa tidur. Ya, makanya yang lebih tersiksa lagi, udah sakit malamnya nggak bisa tidur, subhanallah. Nah, itu nikmat di atas kenikmatan itu, ya. Nah,
Kemudian Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan dan amal. Tidak ada sesuatu ajaran di agama Islam ini yang layak untuk dijadikan dongeng, bahan lawakan. Ya. Makanya kita harus bersyukur jikalau di dalam majelis itu sama sekali gak ada guyon, itu lebih baik. Dan itu yang terjadi pada majelis-majelis para ulama salaf terdahulu begitu. Iya. Bahkan di antara mereka saking khusyuknya dalam fokus mendengarkan kajian itu, sampai ada burung hinggap ke kepalanya, yang mana burung tersebut menganggap itu adalah pohon karena nggak bergerak. Makanya di dalam majelis ilmu itu, ya seperti yang saya katakan tadi, nanti ada seleksi alam. Di antara majelis ilmu itu nanti akan muncul ya bibit-bibit yang memang bisa meneruskan dakwah, paham, fokus ketika seorang ustaz tersebut menjelaskan, betul-betul fokus, kemudian mencatat. Makanya Ustaz Yazid hafizahullah taala itu, Ustaz Hakim juga Syekhuna hafizahullah taala itu, subhanallah, apalagi Ustaz Yazid. Ustaz Yazid itu hafizahullah taala, ketika beliau itu ngisi kajian itu nggak cukup satu buku yang beliau bawa, nggak cukup satu. Yang beliau bawa pertama pasti pulpen, makanya kadang ngerentep di sini ada 3. Kemudian buku catatan, kemudian mushaf, kemudian buku yang dikaji, kemudian referensi lain. Kadang satu meja itu ada sekitar 5 sampai 7 buku. Itu Ustaz Yazid hafizahullah taala. Ya. Dan beliau subhanallah, setiap harinya itu beliau membaca buku paling tidak 4 jam. 4 jam. Dan alhamdulillah beliau, riwayat yang sampai kepada saya itu, setiap seminggu sekali pasti ada kajian keluarga untuk keluarga beliau sendiri. Makanya tadi saya isyaratkan, ya, maka antum laki-laki itu harus menjadi ustadz bagi istri antum sendiri. Ya. Nah, makanya apa? Ketika ustadznya istri antum adalah antum sendiri, itu nikmat besar, tidak terfitnah, toh antum juga gak cemburu, gitu, gitu dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu kadza wa kadza lakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, tetapi sama-sama mukmin, ya. Dan pada keduanya ada kebaikan, tentu saja ada kebaikan. Apabila dia seorang mukmin, tentu saja ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ilmu sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Di antara contohnya adalah Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah seorang budak hitam, ya, budak hitam. Dan diceritakan bahwasanya, ya, dia itu hidungnya tidak lebih besar daripada kacang. Ya, dia budak hitam kecil. Di sini bukan jarh wa ta'dil, ya, tidak. Ini hanya sekedar menceritakan muwasafat, sifat-sifat beliau saja. Tetapi beliau itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu syar'i. Ya. Sehingga beliau menjadi seorang mufti, bahkan menjadi ahli fikih, salah satu ahli fikih atau mufti di Mekah. Mufti di Mekah, salah satu di antara 8 mufti di Mekah. Abdurrahman ibnu Abza, ya, Al-Khuzai. Beliau ketika Abdurrahman bin Nafi', ya, Abdurrahman bin Nafi', kalau tidak salah insyaallah. Ketika sang khalifah Abdurrahman bin Nafi' itu siapa? Harith Affan.
Nafi' bin Al-Harith atau Al-Harith bin Nafi', saya lupa. Ketika beliau itu mengadakan perjalanan dari Mekah ke Usfan, tempat itu sekarang namanya kalau dulu namanya Usfan, kalau sekarang namanya Kota Raja Abdullah. Jadi Raja Abdullah itu mendirikan sebuah kota tersendiri di situ. Menghadap siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia ditanya, siapa yang menggantikanmu wahai Harith? Ibnu Abza, wahai Amirul Mukminin. Wa man Ibnu Abza? Dan siapa Ibnu Abza? Huwa maula min mawalina. Dia seorang budak di antara budak-budak kami. Ajib. Jadi Harith bin Nafi' ini mempunyai 11 budak. Di antaranya yang berilmu itu adalah Ibnu Abza, Abdurrahman Ibnu Abza Al-Khuzai. Kaget Umar, kenapa kok sampai budak kok disuruh menjadi BLT istilah kita sekarang? Jawabannya apa? Huwa qari'un li kitabillah alimun bil faraid. Karena dia hafal Al-Qur'an dan mengerti hukum-hukum Islam. Kan ajib. Ya, padahal dia seorang budak hitam. Subhanallah. Maka kita juga harus mau untuk memuliakan diri kita itu dengan ilmu. Ya. Apabila engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Ada dua lafaz sebenarnya. Pertama, lafaz itu adalah isim qadarullah. Roknya pada kata qadar itu dhammah. Yang kedua, sesuai hadis ini, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala diceritakan bahwasanya beliau akan mengisi sebuah seminar. Dan seminar itu ya tentu saja kalau seorang syekh besar biasanya di tempat yang besar gitu. Nah, ternyata pada hari hanya beliau nggak datang. Beliau nggak datang. Kenapa? Karena sopirnya tidur. Sopirnya tidur. Padahal orang-orang sudah menunggu di sana. Apa kata Syekh? Qaddarallah. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Kalau sudah terjadi, tidak usah mengatakan seandainya. Cukup mengucapkan apa? Qaddarallah, selesai masalah. Dan nggak perlu ada sesuatu yang disayangkan lagi, nggak perlu. Karena itu sudah takdir dari Allah. Kemudian Islam adalah agama yang sangat jauh dari kontradiksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak menghayati, mendalami Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Kalau sekiranya kita mendapati pertentangan di dalam agama kita itu, maka kita harus mempelajarinya, bukan mempertentangkan lagi dengan fitrah dan akal. Para jamaah sekalian, Mu'tazilah itu selalu mengedepankan akalnya daripada wahyu. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus berbeda jauh dengan mereka. Kita tunduk dan patuh terhadap dalil. Sehebat apa kita mendahului dalil? Sehebat apa? Gitu. Al-Imam Al-Ghazali yang jauh dari kita, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita, itu saja tunduk dan patuh terhadap dalil. Ya. Kemudian Islam itu sangat jelas dan sangat mudah, tidak sulit, dan Islam mudah dipahami oleh setiap orang. Ya. Ya. Kemudian Islam mengajak kepada akhlak mulia dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menghadapi orang bodoh, apa kata beliau? Tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Tidak menjawab orang bodoh itu adalah jawabannya. Gitu loh. Maknanya apa? Ya jangan meladeni orang bodoh gitu dalam konteks agama. Kemudian Islam memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Iya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Iya. Saya punya cerita yang, jadi ketika saya ke Saudi kedua kali itu, alhamdulillah berada di kota yang sama dan kemudian bekerja di kantor dakwah juga. Nah, kantor dakwah itu ada beberapa dai. Kalau dari Asia itu saya, dari Indonesia dan Filipina. Kemudian yang dari Bangladesh ada, dari Sri Lanka ada, dan ada dari India. Nah, kebetulan waktu itu saya satu kamar dengan dai dari India. Nah, dari Sri Lanka, apa? Sri Lanka itu ternyata makannya banyak. Jadi satu nampan itu diameter berapa ya? Mungkin satu jengkal lawan satu jengkal setengah. Itu 2 kali makan. 2 kali makan. Sampai pernah saya pegang perutnya itu sangat keras sekali. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau memang kapasitas perut itu seperti itu, artinya apa? Sedikit ya, tidak usah diperbanyak. Ya, untuk menjaga kesehatan. Para ulama mengatakan sederhana dalam makan dan minum merupakan faktor utama terpeliharanya kesehatan. Terlebih lagi jikalau makan makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara isyarat pemeliharaan kesehatan, Islam mengharamkan makanan yang berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia secara zat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wal hamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Udah selesai. Nah, sedikit lagi. Sungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih ya disebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, Islam seiring dengan penemuan ilmiah. Makanya Nabi SAW mengatakan ya, di dalam sayap lalat itu di salah satunya ada racun dan di salah satunya itu ada penawar. Nah, ternyata ada yang meneliti, ternyata benar. Sebenarnya dengan penelitian ini saya katakan ini adalah ujian keimanan sebenarnya. Kenapa ujian keimanan? Kita 100% langsung yakin dengan sabda Nabi SAW ataukah membutuhkan pembuktian secara ilmiah? Nah, kalau pembuktian secara ilmiah kemudian keimanan kita langsung 100%, berarti ditanyakan keimanan kita. Kenapa demikian? Karena seorang muslim itu harus 100% yakin terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak mungkin penemuan ilmiah yang benar bertentangan dengan nas-nas syariat Islam. Jadi sebenarnya masih banyak. Kalau Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad ini menjelaskan ada sekitar 26 karakter Islam, karakteristik Islam, yang tentu saja juga berbarengan dengan karakteristik manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keislaman kita semakin mantap, semakin kokoh sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.